ajar ya di workbook ada keterangannya nih. Baik ya, kita lihat bagaimana kalau penjualannya ya. Ini kan obligasi induk dibeli oleh anak ya. Yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, yang belum dibahas adalah obligasi anak dibeli oleh induk ya. Kita akan lihat dalam waktu 10 menit saja ya. Kalau untuk jurnal eliminasi ya, jurnal eliminasi atas transaksi pembelian obligasi ya. Ya. Kalau yang upstream ya, ini tidak berbeda ya, tidak berbeda dengan jurnal-jurnal yang tadi yang downstream ya. Bedanya apa ya? Bedanya kalau untuk tahun berikutnya ya, gain atau loss yang ditangguhkan ya, diakui oleh P sebesar persentasenya, kemudian yang sisanya diakui oleh MCI ya. Jadi kalau yang membeli adalah P ya, kalau yang menjual adalah S ya, sebagaimana yang kita pelajari di transaksi aset tetap. Apabila yang menjual adalah S kepada P, maka ya realized gain-nya atas aset tetap itu dialokasikan ya kepada P sebesar kepemilikannya, sisanya kepada NCI ya. Demikian juga untuk di transaksi terkait dengan obligasi. Sekarang kita mulai dari tahun berjalan ya. Tahun berjalan maksudnya di tahun ini terjadi penjualan obligasi oleh S kepada atau P membeli obligasinya S ya, ceritanya begitu ya. P membeli obligasinya S. Maka kalau di tahun berjalan ya, kalau di tahun berjalan jurnalnya ya debit ya, kita menghapus bond payable ya, mengeliminasi bond payable di debit, bond payable, mengeliminasi investment in bond di kredit, investment in bond, kemudian selisihnya gain or loss on constructive retirement of bond ya. Kalau di tahun pertama ya, antara upstream yang sekarang ini kita pelajari dengan yang downstream yang kita pelajari sebelumnya sama saja di tahun pertama ya. Bedanya nanti di tahun kedua, yaitu bedanya, oh ini sih bukan apa, ya sama saja ya, sama saja ya, sama saja, bedanya nanti di tahun kedua ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengeliminasi interest income dan interest expense. Interest income debit, expense-nya di kredit, kemudian selisihnya gain loss on constructive retirement of bond. Selanjutnya ya, kalau di akhir tahun ada interest receivable ya, interest payable, maka itu juga dieliminasi ya. Ini juga tidak beda dengan yang downstreamnya. Nah, sekarang di tahun selanjutnya, bagaimana? Di tahun selanjutnya ya, ya ini menggunakan metode cost ya. Kalau menggunakan metode cost berarti ya kita pertama mengeliminasi ya bond payable dan investment in bond.
payable debit, kreditnya investment in bond, kemudian selisihnya ke retained earnings ya. Ini metode cost berarti ya. Ini metode cost. Nah, kalau penjualannya adalah penjualan downstream ya, semuanya adalah menjadi bagian P ya, semuanya menjadi bagian P. Ya. Tidak ada NCI begini, tidak ada. Itu kalau apa? Downstream. Nah, sekarang kalau upstream ya, kalau upstream maka ya dialokasikan kepada P dan NCI. Kepada P sebesar persentase kepemilikan, sisanya kepada NCI. Bedanya di situ ya. Kemudian yang interest ya. Untuk mengeliminasi interest juga perbedaannya adalah kalau downstream semuanya ya selisihnya untuk P ya ke REP, kalau upstream ya dialokasikan ke REP sebesar persentasenya pemilikan P, sisanya ke NC. Ya. Interest payable, interest receivable nggak ada beda. Bagaimana kalau equity ya? Kalau equity method ya tinggal RE-nya diganti investment ya. Ya, kalau di tahun pertama ya, tidak ada perbedaan antara equity dengan cost, nggak ada bedanya. Ya. Ya. Equity, cost upstream, downstream, ya kalau di tahun pertama nggak ada beda, ya. sama saja begini. Ya. Kemudian tahun berikutnya, ya. Kalau tahun berikutnya adalah ya kalau bedanya dengan yang tadi kan kita sudah bahas yang apa metode cost ya. Kalau metode cost tadi ya kreditnya adalah di sini RE ya, return earning pay. Kemudian kalau dia equity adalah investment in S. Ya. Itu saja bedanya ya. Ya kembali menjadi hanya perbedaan antara cost dengan equity. Ya. Kemudian yang kalau upstream tadi ya bedanya dengan downstream ya, yaitu ya keuntungannya ya dialokasikan ke yang ke P ya sekian persen ya dari ya, sesuai kepemilikannya, sisanya ke NCI begini. Interest income-nya juga nanti selisihnya dengan interest expense dialokasikan dengan cara yang sama ya. Bagiannya P investment in S besar sekian persen ya sesuai kepemilikannya, sisanya NCI begini. Ya. Baik ya sudah selesai, kemudian tinggal kita kalian latihan ya. Ini perlu latihan ya. Latihannya kita langsung ke problem ya. Problemnya mana ya? Kita langsung ke problem saja. Ya. Ini soalnya ada ya, soalnya ada beberapa, nanti saya pilihkan supaya tidak double ya. Yang saya minta minimalnya itu ya, nanti kalau misalkan kalian mau menambah latihan silahkan ya. Nanti saya pilihkan ya supaya mewakili kasusnya. Ada metode equity, ada metode cost, kemudian ada downstream, ada upstream ya. Saya minimal ada 4 macam itu ya, 4 kombinasi itu ya. Nanti akan saya pilihkan, nanti akan saya share ke grup kita ya. Baik ya, demikian ya penjelasan mengenai intercompany transaction terkait dengan obligasi ya. Selanjutnya kalian nanti mengerjakan PR seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.